Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Bihair walhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat bersama-sama belajar bahasa Arab ya di pertemuan yang ini masih dengan judul yang sama, yaitu tentang yaumiyatuna fil madrasah atau keseharian di sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di minggu lalu kita telah mempelajari banyak berkaitan dengan keseharian di sekolah. Dari mulai kita bangun tidur, pergi ke sekolah, sampai kegiatan di sekolah, dan sampai pulang sekolah itu ngapain dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, maka dari itu ya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama berkaitan dengan lanjutan tentang judul atau materi keseharian di sekolah atau yaumiyatuna fil madrasah. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Mister memulai, ya seperti biasa dalam hal ini pendidikan adalah tiket ke masa depan. Ya, hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Ya, jadi mereka yang memiliki masa depan adalah mereka yang bersungguh-sungguh dan mempersiapkannya hal tersebut mulai dari saat ini. Kalau misalnya mereka berleha-leha, malas-malasan, tidak memiliki tujuan dan juga tidak memiliki target, pasti tentunya mereka tidak ada bekal untuk dibawa ke masa depan kelak. Maka dari itu tujuan kita belajar mulai saat ini sampai di jenjang SMP sampai SMA bahkan perguruan tinggi, nanti yang tingkatannya ada S1, S2 dan S3, kita semuanya tujuannya untuk mempersiapkan diri dan bekal kita untuk di masa depan. Itu tujuan belajar, karena pada hakikatnya belajar itu tidak menuntut umur. Ya, jadi bukan maksud ketika kita sudah tua kita tidak mau belajar, nah itu salah. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran bahasa Arab, tujuan belajar kita adalah yang pertama berkaitan dengan meningkatkan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab ini, ya, dan juga menulis untuk meningkatkan kegemaran kalian dalam menulis dan juga membaca dalam bahasa Arab. Kenapa seperti itu? Karena di setiap pembelajaran bahasa Arab pasti ada yang namanya kosakata baru. Begitu juga dalam pembelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lainnya. Inilah yang menunjang kita sebenarnya untuk bisa mempelajari suatu bahasa tersebut dengan perbendaharaan kosakata kita yang sangat banyak. Oke, itu ya berkaitan dengan tujuan kita. Selanjutnya, nah sebelum kita melanjutkan kepada nanti materi ya berkaitan dengan nanti penerjemahan, ya maka di sini ada beberapa soal ya, maka silakan bisa dijawab di kolom komentar jikalau kalian nanti bisa menjawabnya. Yang menjawabnya paling terlebih dahulu, paling tinggi ya, nanti dalam suatu kelasnya tersebut akan mendapatkan poin. Oke, yang pertama, mahadza, apakah gambar ini? Ya, orang-orang sedang ngapain itu? Sedang duduk-duduk sambil menghadap menghadap komputer dengan menggunakan headset. Ya, mahadza seperti yang udah kita pelajari bahwasannya hadza ma'malul lughat ya, atau laboratorium bahasa. Selanjutnya mahadhihi, ya ini terdapat banyak buku-buku ya di kanan dan juga di kirinya, di sekitarnya. Apa ini? Kenapa menggunakan hadhihi? Ya, berarti kalau hadhihi ya, dia berkaitan dengan sesuatu yang berakhiran dengan tak marbutoh ataupun sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang muannas. Ya, berarti apa ini? Hadhihi al-maktabatu. Oke, hadhihi al-maktabatu bil makna perpustakaan. Selanjutnya, nah, ma hadza. Nah, berarti kalau misalnya hadza berkaitan dengan mudzakkar. Nah, maka yang sudah kita pelajari yang di depan kita ini ada anak-anak sedang duduk, sedang makan-makan dan lain sebagainya. Berarti mereka ini sedang apain? Ya, berada di, oke, kita lihat al-maqsafu. Al-maqsafu itu artinya kantin. Nah, jangan lupa untuk ditulis setiap apa yang telah disampaikan oleh Mister, baik dari kosakata ataupun kalimat-kalimat tadi, agar kita memiliki perbendaharaan kosakata dan juga siap dalam mengikuti
nanti ujian atau penilaian tengah semester, pas dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tidak asing lagi pasti menurut kalian. Kalian sudah mengetahui akan hal ini. Apa ini? Ya, karena ini termasuk mudzakkar juga. Kita lihat. Nah, ini adalah al-faslu. Ya, apa? Al-faslu. Jangan sampai salah bacanya. Ya, faslun dengan faslun, ya apalagi faslun itu beda. Memiliki artinya masing-masing. Maka dari itu dalam bahasa Arab jangan sampai salah membaca khususnya dari makhrajnya. Maka diusahakan sebelum yang namanya kita mempelajari bahasa Arab, kita harus bisa terlebih dahulu yang namanya baca Al-Qur'an. Oke, bagi kalian semuanya yang belum bisa membaca Al-Qur'an ataupun masih terbata-bata dalam bacanya, jangan khawatir ya. Maka kita harus bersungguh-sungguh, manjadda wajada. Oke, selanjutnya nah dalam hal ini kita akan bersama-sama menerjemahkan ke Indonesia. At-tarjamatu ilal Indonesia, menerjemahkan ke Indonesia. Bisa dilihat di layar kaca kalian semuanya, di situ ada gambar seorang guru bersama murid-muridnya sedang duduk. Ya, bersama murid-muridnya sedang duduk. Ya, di situ dijelaskan bahasa Arabnya, fil fasli astami'u jayyidan ila syarhil mudarrisati wa aqra'ul kitaba wa aktubud darsa. Nah, di situ dijelaskan fil fasli, berarti udah jelas ya. Kalian udah tahu kosakatanya. Fil fasli artinya di kelas. Astami'u jayyidan. Astami'u artinya mendengarkan, ya. Jadi astami'u itu bukan hanya mendengarkan, jadi dia mendengarkan sambil menyimak gitu. Ya, mendengarkan sambil menyimak. Ila syarhil mudarrisati wa aqra'ul kitaba wa aktubud darsa. Ya, saya mendengarkan dengan baik penjelasan guru. Nah, dikarenakan ini gurunya perempuan, maka menggunakan mudarrisati, bukan madrasati ya. Hati-hati, kan kalau misalnya guru laki-laki mudarrisun, kalau guru perempuan mudarrisatun. Oke, itu ya. Wa aqra'ul kitab, ya udah jelas kalian paham, dan membaca buku, dan saya membaca buku. Wa aktubud darsa, dan juga kemudian setelah itu menulis yang namanya pelajaran. Kemudian wa fi hissatil lughatil arabiyyati. Nah, hissah itu dalam pelajaran atau kosakata yang sebelumnya sudah kita sampaikan, artinya adalah jam pelajaran. Ya, adhabu ila ma'malil lughah, saya pergi ke lab bahasa limumarasatil lughatil arabiyyah. Li itu artinya untuk, mumarasah artinya latihan, al-lughah al-arabiyyah bahasa Arab. Berarti apa tujuan dia pergi ke lab bahasa? Untuk berlatih bahasa Arab. Ya, karena bukan hanya untuk bahasa Arab saja, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya. Wa fi hissatir riyadhah, dan dalam pelajaran atau mata pelajaran di jam pelajaran olahraga, adhabu ilal mal'ab. Ya iyalah, ketika jam olahraga perginya bukan ke kantin, tapi perginya ke lapangan. Untuk apa? Ilal mal'abi, ke lapangan. Wa fil mal'abi, dan di lapangan, al-abu kurotas salah, dan di lapangan kita bermain bola basket. Iya, bukan di lapangan bukan malah makan-makan, nongkrong-nongkrong, tapi ya khusus untuk digunakan olahraga. Oke ya, sudah dipahami ya. Silakan jangan lupa dicatat di bukunya masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada dua gambar. Yang pertama jelas anak-anak sedang duduk, di depannya ada itu ada sebagian buku, tapi semuanya sepertinya membaca koran atau majalah gitu ya. Kemudian di sampingnya yaitu sudah jelas mereka sedang di kantin sekolah. Ya, maka kita artikan wa fi waqtir rahah, dan dalam waktu istirahat atau di waktu istirahat. Nah, ini tolong digarisbawahi, tolong dibulatkan. Ahyanan itu artinya kadang-kadang ya. Adhabu ilal maktabati, saya pergi ke perpustakaan. Wa ahyanan adhabu ilal maqsaf, dan kadang-kadang saya pergi ke kantin. Tapi biasanya ya, ini yang perlu diubah paradigmanya, kita lebih senang pergi ke kantin daripada ke perpustakaan. Ya, lebih senang mengisikan isi perut daripada mengisikan isi otak. Ya, maka dari itu ya kita agar seimbang, bacaannya, ilmunya bagus, kemudian badannya juga sehat. Ya, tadi kata ahyanan di situ artinya kadang-kadang. Jadi di waktu istirahat kadang-kadang saya pergi ke
perpus dan kadang-kadang saya pergi ke kantin. Fil maktabati di bawahnya aqra'ul jaridata wa asta'irul kitab. Dan di perpustakaan saya membaca koran au asta'irul kitab atau meminjam. Nah, asta'ir di sini bil makna meminjam. Wa fil maqsafi akulul khubza. Nah, tadi kan di perpus sudah jelas dia ngapa-ngapainnya ya. Tapi kalau misalnya di maqsaf akulul khubza, saya makan roti, wa ashrabus syaya, dan saya meminum teh. Oke, itu ya berkaitan dengan penjelasan sedikit dalam pembelajaran kita kali ini, lanjutan daripada bab 2 yang telah kita pelajarin kemarin berkaitan dengan materi yaumiyatuna fil madrasah. Begitulah keseharian di sekolah. Mungkin masih banyak yang belum tercantumkan di sini. Nanti kita akan mempelajari bersama-sama. Mister, misalnya atau Ustadz, ini bahasa Arabnya membeli apa? Bahasa Arabnya saya menghutang apa? Jangan sampai menghutang nih ya. Bahasa Arab makanan ini apa? Silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti Mister akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya. Ya, bagi yang bertanya nanti akan mendapatkan poinnya ya masing-masing. Oke, ya seperti itu. Terima kasih anak-anakku sekalian atas partisipasinya dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat menerima pelajaran ini, dapat memahami pelajaran ini dengan baik untuk sebagai bekal kita kelak mempelajari pelajaran-pelajaran yang lainnya, khususnya Al-Quran, tafsir, dan lain sebagainya. Syukran, marilah kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tahiyah Arabiyah. Salam bahasa Arab. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.